Hai guys, kita kembali lagi untuk energi who's coming towards you. Untuk semua zodiak, silakan lihat di zodiak yang dimana kalian ingin lihat gitu ya. Dengan kartu terakhir ini adalah energi who's coming towards you, tapi ini kartu adalah terkait dengan apa yang mereka rasakan terhadap kalian, situasi yang akan berkaitan dengan kalian. Kita akan membaca suatu energi di weekend ini yang mungkin bisa resonate pada weekend atau di hari sebelumnya atau hari sesudahnya gitu ya. Jadi tidak ada batasan waktu. Nah, kita lihat dengan situasi ini, aku melihat mungkin di minggu ini atau di weekend ini kamu akan mendapat suatu pesan dari seseorang atau informasi dari seseorang yang membawa suatu kebahagiaan atau informasi yang menyenangkan. Ada suatu invitation dalam suatu acara mungkin dengan Three of Cups, dengan Two of Pentacles, mungkin juga kamu atau ada suatu keadaan di mana kamu harus membagi dua suatu keadaan, pilihan yang mungkin juga ini bisa dikaitkan dengan ada suatu perubahan yang merubah suatu keadaan. Jadi mungkin kalau tadinya kamu stres atau ada suatu kekhawatiran, tapi mungkin dilihat di sini ada suatu kesempatan di mana ada suatu hal yang menyenangkan, ada suatu hal yang mungkin bisa reconnect terkait dengan seseorang atau suatu keadaan, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu happy terkait dengan suatu keadaan dan situasi. Nah, tapi di sini sebenarnya lebih ke mental trapment. Jadi mungkin ada suatu pemikiran kamu terhadap sesuatu hal, atau mungkin kamu juggling terhadap suatu keadaan, situasi atau seseorang. Three of Cups, mungkin ada suatu pertemuan yang akhirnya terjadi antara kamu dengan seseorang, tapi akhirnya ada suatu pemikiran tertentu yang akhirnya membuat kamu khawatir. Oke. Tapi kita akan lihat untuk situasi kalian. Untuk situasi satu-satu. Oke, kita lihat untuk zodiak Capricorn. Capricorn di sini sebenarnya dengan Oracle card, explore your option. It's time to look at the other possibility. Jadi sebenarnya kalau dilihat dengan explore your option, dengan joyfulness, Three of Cups, dengan the Magician, sebenarnya kalau dikaitkan dengan beberapa kartu ini mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aries. Oke, ada suatu kesempatan kalau terkait dengan pekerjaan, mungkin akan ada suatu pilihan atau kamu akan dihadapi dengan suatu pilihan terkait dengan pekerjaan. Ada seseorang yang lebih tua akan menawarkan kamu suatu opportunity, kesempatan pekerjaan atau suatu peluang yang bikin kamu happy. Tapi kalau mungkin terkait dengan seseorang energi maskulin atau feminim, mungkin ada seseorang yang ingin ada kemungkinan reconnect terkait dengan kamu, atau kamu pengen reconnect dengan seseorang, atau mungkin ada seseorang yang ingin memanifest sesuatu hal dan akhirnya terjadi suatu pertemuan. Oke. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu dihadapi dengan beberapa pilihan dan mungkin ada suatu kesempatan untuk zodiak Capricorn untuk mengambil suatu pilihan atau memilih sesuatu hal yang bikin kamu happy. Atau mungkin ini juga dikaitkan dengan ada suatu pilihan yang kamu akan ambil dan itu membawa suatu kebahagiaan buat kamu, dan ada suatu perubahan dalam suatu kesempatan karena dilihat dengan situasi ini blessed change. Jadi ada suatu perubahan keadaan yang mungkin tadinya kamu merasa sedih mungkin, atau khawatir mungkin, terperangkap atau merasa frustasi. Tenang aja, di weekend ini akan ada suatu berita yang mengembirakan atau ada sesuatu hal yang bikin kamu happy terkait dengan sesuatu hal. Oke. Untuk zodiak Taurus dilihat di sini. Oke, Taurus kalau dilihat di sini dengan oracle-nya adalah consult an expert. Katanya more information is needed. Jadi sebenarnya ada suatu keadaan dan situasi mungkin untuk zodiak Taurus di mana kamu harus mencari bantuan terkait dengan suatu keadaan dan situasi. Mungkin ada seseorang yang harus kamu datangi, atau kamu mungkin harus bercerita terkait dengan sesuatu hal, seseorang yang lebih menguasai hal yang kamu lagi bingungin, mungkin terkait dengan pekerjaan atau suatu permasalahan. Katanya mungkin kamu tahu kemana kamu harus minta bantuan. Oke, mungkin ada suatu informasi yang harus kamu gali atau kamu cari dan kamu tahu siapa orangnya. Kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio, tapi ini bisa juga dikaitkan ada suatu berita, mungkin ada suatu berita yang bikin kamu kaget dari kejauhan, entah dari seorang ibu yang mungkin single parent, atau mungkin ada suatu berita yang bikin kamu agak kaget, mungkin ibu kamu atau keluarga kamu, atau mungkin adalah partner kamu. Kalau mungkin Taurus laki-laki yang sudah menikah, mungkin kamu mendengar suatu berita dari kejauhan dari istri kamu, dari partner kamu, atau vice versa. Atau mungkin kamu mendengar suatu berita dari kejauhan dari seseorang gitu ya. Nah, apapun berita yang kamu dengar dari kejauhan, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus cari tahu, atau kamu tahu kepada siapa kamu harus mengontak orang tersebut agar
mungkin kamu akan mendapatkan suatu informasi yang bisa menangani hal ini gitu ya. Karena lihat di sini wife dengan Three of Wands dengan the Tower, mungkin ada sesuatu hal yang kamu dengar, ada sesuatu berita yang tidak enak dari kejauhan dari seseorang gitu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo kartunya bagus banget, sumpah. Jadi ada 2 kartu menandakan Virgo. Di sini ada surprise dan treasure chest. Jadi sebenarnya kalau dilihat dengan surprise di sini kan kamu lihat ada seseorang yang menemukan uang di dalam kolam, di dalam laut, di dalam apapun. Sama halnya dengan kartu ini treasure chest. Jadi sebenarnya aku melihat dan anehnya dengan 2 kartu yang berbeda, sama banget, oke? Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk zodiak Virgo ada suatu hal yang bikin kamu khawatir terkait dengan suatu uang, tenang aja, ada suatu hal yang mengembalikan atau merubah suatu keadaan kamu. Entah kamu tiba-tiba mendapat bonus, entah tiba-tiba kamu mendapat suatu kabar terkait dengan suatu uang, financial support atau apapun itu. Karena dilihat di sini unforeseen windfall. Jadi ada hal-hal yang tidak kamu sangka terkait dengan uang, keberkahan, abundance yang akan datang atau keberkahan rezeki yang akan datang terhadap kamu. Jadi mungkin kamu akan surprise mendapat sesuatu berita terkait dengan finansial. Dan di sini dilihat dengan 2 kartu Sun card, mungkin ada sesuatu hal yang menggembirakan, ada sesuatu hal yang bikin kamu happy, ada suatu berita yang bikin kamu happy banget terkait dengan finansial atau uang. Oke? Wow, Virgo bagus banget. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Aquarius. Di sini sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Aquarius, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, tapi bisa siapa saja. Kalau dilihat di sini ada young woman dengan Four of Wands. Oke. Kalau dilihat mungkin friendship di sini adalah make a date for a play day with one or more friends. Jadi mungkin untuk zodiak Aquarius kamu disuruh untuk keluar atau dating atau mungkin nambah teman atau pergi sama teman. Jadi mungkin Aquarius sedang mengurungkah atau sedang apakah. Tapi kalau dilihat di sini untuk di weekend mungkin ada seseorang ngajak kamu ngedate kah atau kamu berencana untuk ngedate kah. Ini untuk yang single. Atau mungkin ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa men-spare waktu kamu untuk pergi keluar bersama teman gitu ya. Karena di sini ada young woman. Mungkin kalau untuk Aquarius laki-laki mungkin ada seseorang yang teman kamu gitu ya, yang mungkin pengen ngajak kamu keluar, pengen ngajak ke kamu keluar, pengen keluar jalan bareng sama kamu. Oke. Ini Four of Wands dengan the Devil. Kalau dilihat dengan terkait dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu, mungkin ada seseorang teman yang pengen ngajak ngedate, tapi hati-hati dengan situasi yang mungkin agak sedikit toxic atau ada suatu intention yang kamu nggak sangka-sangka dari orang tersebut. Tapi mungkin ini juga bisa berkaitan ada seseorang Capricorn yang approach kamu atau ngajak kamu ngedate gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya untuk Aquarius laki-laki, tapi kalau kamu adalah seorang Aquarius perempuan, mungkin ada seseorang yang akan ngajak kamu jalan keluar gitulah, ibaratnya gitu ya, atau mungkin ada suatu ajakan. Tapi dengan the Devil, kalau misalnya kamu Aquarius perempuan, hati-hati dengan situasi di mana mungkin ada suatu intention yang kamu nggak ketahui dari orang tersebut. Oke. Untuk zodiak siapa namanya Libra di sini adalah you have the Midas touch right now. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan kartu ini adalah mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu nggak happy terkait dengan sesuatu hal yang kamu kerjakan, tapi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir kalau mungkin ada sesuatu hal yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak berhasil mungkin, tapi sebenarnya apapun yang kamu sentuh katanya itu akan menjadi sesuatu hal yang jadi lebih baik. Jadi sebenarnya tidak perlu menyesali sesuatu hal yang memang belum terjadi, karena dilihat di sini ada sesuatu penyesalan yang kamu rasakan terhadap sesuatu hal. Jadi kalau ada suatu kesalahan yang kamu lakukan, jangan terlalu sedih, terlalu berlarut terhadap sesuatu hal. Kamu harus percaya bukan ada suatu perubahan yang akan terjadi sama kamu. Oke? Kalau lihat dengan Queen of Pentacle, jadi kalau misalnya ada suatu penyesalan, ini Queen of Pentacle ini bisa dikaitkan dengan ada seseorang yang akan mensupport kamu, memberi saran kamu, membantu kamu, memberikan suatu advice, saran atau apapun. Queen of Pentacle terkait dengan apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Mungkin kalau kamu berhubungan dengan seseorang, Queen of Pentacle adalah orang yang benar-benar menginvest secara sesuatu hal dalam suatu hubungan, orang yang menurture dalam suatu hubungan. Jadi kamu percaya aja siapa orang yang bisa dihandle dalam suatu permasalahan kamu. Oke?
Kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Gemini di sini ada playtime. The dolphins know the importance of playing, katanya gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal di mana kalian harus bisa menginvest sesuatu hal. Jadi mungkin nih terkait dengan apa yang kamu suka, tapi kamu bisa jadiin duit juga gitu lah ya. Nah ibaratnya kalau di sini mungkin playtime ada sesuatu hal mungkin untuk Gemini kamu bisa atau mungkin harus bisa lebih santai dalam menghadapi sesuatu hal. Kalau dilihat dengan energi who's coming towards you, dengan the full card, dengan gift, mungkin ada suatu hal yang bikin kamu entah menerima suatu hadiah atau mungkin kamu dapat suatu hadiah dan kamu ingin melakukan sesuatu hal. Contohnya mungkin ada suatu berita terkait dengan finansial, tiba-tiba kamu pengen melakukan sesuatu hal yang bikin kamu happy. Atau ini juga bisa berkaitan dengan seseorang memberikan kamu hadiah, atau mungkin ada suatu hadiah yang diberikan oleh seseorang dan mungkin ini saatnya kamu untuk mencoba sesuatu hal. Jadi ini gift dengan playtime, mungkin ada seseorang yang memberikan suatu hadiah untuk traveling, untuk holiday, atau mungkin ada suatu kesempatan kamu akan traveling. Ini bisa juga, aku lebih melihat mungkin ada seseorang memberikan suatu hadiah untuk traveling. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang mereka rasakan terhadap kamu untuk zodiak Gemini, ada suatu kekhawatiran terhadap situasi kamu gitu ya. Mungkin kalau kamu tidak berhubungan dengan seseorang, dengan Nine of Swords, seseorang ada sesuatu kekhawatiran yang dia rasakan terhadap kamu. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Cancer di sini father healing, your personal power increase as you give your. Ini tuh lebih kepada ada sesuatu hal di mana kamu harus melihat suatu hubungan kamu dengan ayah kamu, hubungan kamu dengan keluarga kamu gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang menyimpan atau sesuatu trauma kah, ada sesuatu hal yang kamu mungkin di mana kamu harus memaafkan seseorang atau vice versa gitu ya. Tapi kalau lihat dengan energi who's coming towards you, mungkin kamu bisa berhadapan dengan seseorang yang on and off dalam suatu menjalankan hubungan. Mungkin juga kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin bekerja dalam pemerintahan, berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia kerjanya jauh gitulah ya. Tapi kalau dilihat dengan Page of Wands, dengan Soldier, ada suatu mungkin kalau dilihat ada suatu berita yang akan disampaikan, entah terkait dengan suatu pekerjaan atau ada sesuatu berita dari seseorang dari kejauhan. How they feel towards you, ini bisa juga dikaitkan dengan ada seseorang yang pulang ke rumah atau menghubungi kamu dari kejauhan, atau mungkin dia merencanakan suatu planning atau traveling dalam ruang lingkup pekerjaan. Tapi ini lebih kayak ada suatu opportunity, kesempatan baru yang akan kamu hadapi, suatu berita yang mungkin involve traveling atau mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Moga-moga bisa berhubungan dengan Cancer. Kita akan lihat ke zodiak Scorpio. Scorpio di sini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau Aries, Leo dengan Sagittarius atau siapapun. Tapi kalau dilihat untuk zodiak Scorpio, di sini ada wait, don't rush into action right now. Jadi ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa pelan-pelan dalam mengambil suatu keputusan atau langkah. Kalau mungkin untuk traveling gitu ya, hati-hati dalam hati-hati dalam merencanakan sesuatu hal, karena mungkin ibaratnya kamu harus merencanakan sesuatu hal pelan-pelan, karena mungkin ada sesuatu hal yang akan terjadi atau ada suatu berita yang tiba-tiba ternyata gue harus melakukan ini. Jadi mungkin terkait dengan suatu rencana untuk bertemu dengan seseorang atau suatu rencana terkait dengan suatu event atau suatu rencana yang bikin kamu udah planning dari kejauhan. Jadi katanya kamu harus pelan-pelan dalam mengambil suatu langkah action atau menciptakan atau pelan-pelan dalam melakukan sesuatu hal atau membuat suatu langkah. Apa sih yang harus pelan-pelan dalam mengambil suatu langkah terkait dengan suatu pertemuan atau berita atau dengan pertemuan dengan seseorang atau suatu event yang akan dilakukan dengan Eight of Wands, dengan cheerfulness. Mungkin ada suatu komunikasi back and forth antara kamu dengan seseorang terkait dengan suatu pertemuan, terkait dengan suatu party, atau terkait dengan suatu traveling, bertemu dengan seseorang, membahagiakan seseorang. Jadi mesti pelan-pelan dalam merencanakan sesuatu hal, karena mungkin nanti tiba-tiba ada suatu berita yang bikin kamu membatalkan sesuatu. Jadi mungkin ini terkait apabila kamu punya planning untuk traveling, bertemu dengan seseorang atau merencanakan suatu event, mesti hati-hati dan pelan-pelan dalam mengambil suatu langkah. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces di weekend ini. Di weekend ini untuk zodiak Pisces, di sini ibaratnya divine magic. Divine magic ini seperti kayak
ada sesuatu hal di mana kita harus percaya bahwa emang itu terjadi karena sesuatu hal. Nah, tapi sebenarnya mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa hopeless kah gitu ya. Ibarat karena di sini extra magical energy surround your situation. Jadi mungkin kamu harus berekspektasi ada suatu perubahan situasi atau keadaan kamu pada saat ini. Satu, mungkin kalau dilihat di sini dengan Merchant, Seven of Pentacle dengan Five of Swords, kalau dilihat mungkin satu, ada suatu tawar-menawar yang sedang kamu lakukan, atau mungkin sedang kamu pikirkan, ada sesuatu hal yang kamu pengen bernegosiasi terhadap sesuatu, bernegosiasi dalam pekerjaan, dalam partner, apapun itu. Merchant dengan Seven of Pentacle dengan Five of Swords, ini juga bisa dikaitkan dengan kamu menunggu sesuatu hal untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi mungkin kalau dilihat mungkin kamu punya konflik dengan seseorang, atau ada suatu keegoisan, atau ada suatu keras kepala yang kamu hadapi dengan seseorang. Jadi ada sesuatu di mana kamu harus percaya bahwa itu akan turn around, atau ada suatu perubahan dalam suatu keadaan dan situasi. Karena dilihat di sini ada ibaratnya blessed change, ada suatu perubahan yang akan merubah sesuatu hal. Cuman mungkin kalau dilihat atau dibaca pada saat ini kamu merasa tidak yakin dalam suatu keadaan atau situasi, karena mungkin ada diharuskan tawar menawar dalam sesuatu hal tapi menyebabkan suatu konflik. Oke? Jadi mungkin kalau misalnya ada suatu perbincangan kah, ada suatu tawar menawar kah, atau kamu sedang berpikir sesuatu hal untuk bisa memperbaiki suatu keadaan dan situasi, mungkin kamu harus percaya bahwa itu akan terjadi, atau ada suatu perubahan yang terjadi yang lebih baik. Karena dilihat di sini dengan Seven of Pentacle dengan Merchant, ada sesuatu hal yang kamu menunggu untuk bisa moving forward terhadap sesuatu hal. Atau ini juga bisa dikaitkan apabila kamu sedang lagi tawar-menawar dengan seseorang, pada akhirnya akan menyebabkan suatu konflik. Itu yang aku lihat untuk zodiak Pisces. Oke, untuk zodiak Aries di sini accept heaven help. Oke, jadi ada sesuatu hal Aries yang sedang kamu doa, yang sedang kamu inginkan. Mungkin kamu minta bantuan terkait dengan suatu keadaan dan situasi. Nah, katanya kalau memang kamu sedang merasakan sesuatu hal, ibaratnya Tuhan tuh ngedenger doa kamu gitu ya. Tapi kalau aku lihat dengan, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Pisces atau siapapun. Kalau lihat dengan haughtiness dengan Seven of Cups, dilihat mungkin untuk zodiak Aries ada sesuatu hal, kamu berada dalam suatu keadaan atau situasi di mana kamu harus memilih, nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu bingung gitulah ya. Berarti mungkin ada suatu pilihan-pilihan yang harus kamu ambil, tapi kamu merasa dalam pilihan tersebut tidak ada membuat kamu tuh happy, atau kamu tuh stuck terhadap mengambil suatu keputusan. Bisa juga kamu tuh serba salah dalam mengambil suatu pilihan. Nah, mungkin terkait dengan suatu pilihan kamu tuh lagi berdoa, berharap Tuhan tuh memberikan kamu petunjuk gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Aries, mungkin ada sesuatu hal di mana kamu juga tidak mau menunjukkan sisi lemah kamu terhadap sesuatu hal. Mungkin kayak contohnya gini, mungkin kamu ingin reach out atau berkomunikasi dengan seseorang, tapi kamu malu atau gengsi untuk memulai sesuatu hal. Kamu mungkin mengharapkan seseorang bisa memulai duluan, tapi sayangnya orang yang berhubungan dengan kamu itu hanya diam, tidak berkata-kata, atau tidak responsif, atau dia menghilang, atau dia tidak melakukan atau berinisiatif untuk memulai duluan. Oke, untuk zodiak Leo. Kenapa kartunya sekarang double-double? Jadi Leo, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio. Oke. Leo, ada kemungkinan apabila Leo baru saja putus atau berakhir dengan seseorang, ada kemungkinan kamu tuh punya intuisi mengatakan sesuatu hal terkait dengan kenapa gue bisa putus sama dia, kenapa ada suatu perubahan dari sikap dia. Intuisi kamu mengatakan itu benar gitu ya. Jadi ini kan karena di sini yes, your intuition is correct. Take action accordingly. Jadi sebenarnya mungkin kamu berada dalam suatu keadaan kalau kamu baru aja putus dari seseorang dan intuisi kamu berkata sesuatu hal yang lain, percaya sama intuisi kamu yang pertama kali yang kamu dengar gitu ya. Nah, kalau dilihat dengan Servant, mungkin ini terkait dengan suatu pekerjaan, mungkin ada suatu transformasi satu keadaan ke keadaan lainnya, suatu perubahan. Ini juga bisa dikaitkan mungkin ada suatu pertemuan, pertama kali bertemu dengan seseorang, tiba-tiba orang itu menghilang. Gitu ya. Ada dua, ada tiba-tiba kamu ketemu dengan seseorang, tiba-tiba orang itu menghilang, atau tiba-tiba kamu ketemu dengan seseorang tapi ada suatu perubahan keadaan yang sangat kilat antara kamu dengan orang tersebut. Entah
akhirnya kamu ragu, entah kamu terhadap sesuatu hal. Jadi ada sesuatu perubahan yang sangat besar terkait dengan suatu keadaan dan situasi. Karena di sini ada 2 kartu Death. Jadi ada suatu transformasi yang dia mengharuskan kamu ending atau merasakan suatu perubahan yang sangat cepat. Oke, kalau terkait dengan suatu hubungan, mungkin ada suatu pertemuan dari seseorang yang akhirnya tapi berakhir dengan cepat atau menghilang dengan cepat. Oke, atau ini juga bisa dikaitkan ada sesuatu hal yang kamu pengen lakukan suatu perubahan dari suatu hubungan atau seseorang. Mungkin kamu menginginkan suatu ending supaya kamu bisa moving forward, tapi kamu nggak yakin dengan apa yang kamu rasakan atau kamu nggak yakin dengan intuisi kamu. Kalau terkait dengan suatu pekerjaan, hati-hati dengan memilih suatu pekerjaan dan mengendingkan suatu pekerjaan yang lain. Ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu merasa tidak puas dengan ruang lingkup pekerjaan kamu dan kamu berpikir untuk mengendingkan menyudahi atau resign dari suatu pekerjaan. Oke. Yang terakhir untuk zodiak, zodiak Sagittarius, oke. Kita akan lihat dengan your prayers and question are being answered by synchronicity events. Jadi sebenarnya synchronicity ini lebih kayak ada suatu pertanyaan yang kamu rasakan mungkin dalam suatu keadaan atau situasi. Mungkin kamu bertanya-tanya terhadap sesuatu hal atau mungkin kamu berdoa untuk meminta sesuatu hal. Dan apapun pertanyaan atau keinginan kamu akan terjawab dalam suatu acara atau kegiatan atau event atau sesuatu hal. Jadi kamu harus pay attention terhadap sesuatu hal, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang orang katakan. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi yang kamu harus pay attention, oke? Kita akan lihat, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius atau siapapun. Tapi kalau memang ada sesuatu hal yang bikin kamu kaget terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan suatu kestabilan rumah atau dengan suatu pertemuan gitu ya, atau ada sesuatu hal dengan miss of fortune, apapun yang terjadi yang bikin kamu kaget atau berita yang bikin kamu tidak menyenangkan, berita yang bikin kamu nggak happy, udah tetap harus percaya bahwa itu emang udah takdirnya. Memang itu mungkin belum rezekinya gitu ya. Ada sesuatu hal dimana kamu ketika mendengar sesuatu hal yang mengagetkan, ibaratnya kamu harus buru-buru moving on atau buru-buru healing. Karena apapun keadaan atau kejadian hal tersebut itu tuh emang udah terjadi sesuai dengan takdirnya gitu ya. Karena di sini synchronicity dengan miss of fortune. Jadi ada suatu keadaan atau situasi atau event atau kegiatan yang dimana kamu harus mengetahui sesuatu hal atau kamu mengetahui dimana kamu harus mengetahui sesuatu hal atau mungkin kamu punya pertanyaan dan akhirnya kamu mengetahui hal tersebut terkait dengan mungkin seseorang yang kamu care, seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu tuh pengen punya emotion atau kamu tuh punya atau memanifest sesuatu hal. Karena dilihat di sini dengan King of Cups mungkin adalah orang yang mungkin mempunyai feeling yang sangat besar sama kamu atau kamu punya feeling sangat besar sama orang tersebut. Ini lebih ke mengingatkan sesuatu hal gitu ya, terhadap sesuatu hal yang akhirnya kamu punya pertanyaan atau punya sesuatu hal yang kamu harapkan itu akan tahu jawabannya. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.